Oke, kita masuk ke bagian 2 ya. Kemarin kita sudah tahu gimana cara membuat foldernya, kemudian mengakses foldernya, kemudian struktur dasarnya. Nah, sekarang kita akan belajar yang pertama tentang H1 ya. Nah, yang ini kita hapus dulu. Kemudian apa sih bedanya kok tadi ada yang video yang kemarin ada H3H2 gitu. Nah, nih coba kita ini copy dulu untuk mengetahui bedanya ya. Copy. Kemudian paling atas kita kasih H1. Kemudian kita H3. Kemudian masih ya kita ke H4. Kemudian H5. Kemudian H6. Coba kita simpan. Kemudian kita lihat jadinya seperti apa sih. Gitu. Nah, ini perbedaannya. Kalau kita nanti mau antara nanti menggunakan judul, kita membuat judul dari sebuah halaman, kita sesuaikan saja. Ini apa sih? Butuh besar fontnya seberapa sih? Nah, gitu. Kemudian ini beda dengan yang namanya paragraf atau P. Nah, paragraf di sini itu menggunakan P gini ya. Kemudian kita isi datanya pakai data sembarang dulu ya. Paragrafnya lorem 25. Nah, kenapa kok lorem 25? Karena nanti kita akan dibuatkan katanya itu 25 kata di sini. Gitu. Oke ya. Udah kita simpan, Ctrl S ya, simpan itu. Kemudian kita reload. Nah, ini beda ya antara kita menggunakan H1 sampai H6 dengan kita membuat paragraf. Nah, ini. Kemudian setelah H ini kita juga bisa untuk menebalkan ya. Menebalkan hurufnya, misal kita pakai P, kemudian lorem 10 ya. Kita save, kita lihat ada enggak yang tampil. Nah, ini ya. Ini 10 ini. Kemudian di bagian ini konsentitur ini pengen tebal. Nah, ya. Berarti bagian sini itu kita harus tambahi tag. Tagnya apa? Yaitu B kemudian tab. Nah, nanti kalimat ini atau kata ini Ctrl X atau dipotong, kemudian masukkan sini Ctrl V. Gini. Save. Kemudian kita reload. Nah, yang ini. Jadi kita udah tahu nih. Yang pertama untuk header itu pakainya H1 ya, diingat-ingat sampai H6. Sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian untuk membuat sebuah paragraf kita perlu yang namanya tag P ya, atau paragraf. Kemudian yang ketiga, untuk menebalkan huruf kita perlu yang namanya tag bold atau tag B. Berarti kita udah belajar 3 ya. Coba kita tulis di sini, enggak apa-apa. Yang pertama kita udah belajar tentang header ini ya. Tadi jangan ini nanti
nanti kebaca header, kemudian paragraf. Setelah paragraf kita juga sudah belajar tentang bold, tag bold. Nah, oke ya, kita udah belajar 3 nih. Sekarang kalau pengen underline, nah sekarang yang baris pertama ini kita pengen underline. Jadi kita harus buat tag gimana ini, kemudian tutupnya kita Ctrl X aja, kita kasihkan paling belakang sini, save. Nah, ada underline ya. Kemudian di bagian laboriosum ini kita pengen ada kalimat miringnya. Nah, di sini sampai akhir kita Ctrl X dulu untuk potong, kemudian kita klik I. I itu italic, fungsinya untuk ketika huruf itu kita akan cetak miring. Kemudian kita simpan, Ctrl S, setelah itu kita reload. Nah, yang ini kalau kita zoom, bisa enggak? Nah, bisa harusnya. Nah, beda ya antara ini dan juga ini. Nah, yang laboriosum temporal ini udah tercetak miring, oke ya. Itu. Kemudian kita akan belajar untuk memasukkan gambar ya. Format gambar ke dalam halaman web. Caranya di sini kita ambil di bawahnya ini aja ya. Kita butuh yang namanya tag img. Nah, kalau punya saya udah langsung otomatis gini, udah bisa kebaca. Kalau pengen kalian silahkan install yang namanya Prettier ya, extension nanti di sini. Kemudian nah ini sudah diinstal, silahkan punya kalian install. Kalau tidak bisa silahkan, kalau belum bisa ya, bukan tidak, kalau belum bisa nanti silahkan cari tutorial yang lain, gimana sih cara install extension gitu. Oke ya, tadi sampai sini img, kemudian nah src, kemudian kita perlu nih gambar, satu gambar kita masukkan ke dalam folder ini. Coba saya punya gambar apa ya, mana yang lucu saja. Nah, ini ya mungkin, atau rumah ya. Kita copy ya, kemudian kita masukkan ke folder sini, belajar, kemudian Ctrl V di sini, kemudian kita ubah namanya jadi gambar 1 gitu aja. Dan setelah itu kita ini di sini kita cari foldernya namanya apa, gambarnya namanya apa, gambar 1, berarti di sini gambar 1. Nah, otomatis sudah keluar nih .png-nya. Nah, sekarang kita save, kemudian kita lihat tampil enggak ya gitu gambarnya. Nah, tampil ya. Udah tampil, berarti berhasil. Nah, sekarang kita ukurannya tinggal kita sesuaikan saja dengan kebutuhan. Nah, di belakang sini kita pengen buat 120 misal, save tingginya, kemudian kita, nah ini otomatis ya. Nah, nanti kalau kita pengen antara tinggi dan lebarnya tidak sama,
Kita buat 200 misal, kita save, akan sesuai. Nah, dia akan memanjang. Nah, tapi tidak bagus ya. Mending kita salah satu aja dari width ini atau height-nya. Oke, kita simpan kemudian. Nah, ini ya lebih bagus ya. Nah, sekarang kita udah bisa nih apa? Dari buat header, kemudian membuat paragraf, kemudian membuat garis bawah atau underline, kemudian italic atau memiringkan ya, memiringkan. Ini agar fontnya tercetak miring. Kemudian kita berhasil memasukkan gambar. Nah, mungkin bagian kedua cukup sampai situ ya. Nanti kita akan lanjutkan dengan bagian ketiga tentang kita gimana sih membuat hyperlink. Fungsi hyperlink itu untuk apa sih gitu. Nah, mungkin itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial bagian ketiga.